Ketika Onat mengatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna. Kita saksikan sama-sama. Ini pertanyaan pribadi gue nih. Islam itu penyempurnaan semua agama berarti ya? Iya. Sebelum Quran ada Bible. Iya. Sebelum Bible ada Taurat. Taurat. Islam menyempurnakannya. Oke. Berarti kitab sebelum kitab kelas 2, maksudnya kitab yang tidak diakui. Diakui. Oh, diakui. Diakui oleh kita. Okay. Dan kita wajib mengimani itu sebagai kitab yang turun dari Tuhan. Bukan di awal yang benar Yahudi, kemudian yang selanjutnya yang benar Nasrani. Ya. Atau selanjutnya yang benar Islam. Enggak, itu satu kesatuan. Semakin sempurna dan puncak kesempurnaannya itu pada Islam. Yang itu inland. Sebenarnya kan dalam kekristenan juga begitu kan. Ya. Perjanjian lama kan juga perjanjian yang diterima oleh orang-orang Kristen. Padahal itu kan perjanjian Yahudi kan. Menurut gue sih logikanya sama aja. Itu menunjukkan bahwa Tuhan konsisten dari awal. Apa yang Ya, teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa statement yang saya tangkap dari perkataan Onat ini. Ketika dia mengatakan bahwa Islam itu penyempurna semua agama kan ya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi Onat mengatakan sebelum Quran ada Bible, sebelum Bible ada Taurat. Islam menyempurnakannya. Jadi apakah Bible adalah kitab kelas 2 atau tidak diakui? Jadi statementnya tuh mulai dari situ. Dan Habib Ja'far kemudian mengatakan, diakui kok. Karena kitab-kitab itu satu kesatuan dari Allah. Itu menurut Habib Ja'far. Maksudnya kitab-kitab itu adalah Injil dan Taurat. Nanti kita akan sama-sama, saya akan kasih clarity atau sebuah kejelasan supaya teman-teman jangan tertukar-tukar ini ya. Nah, cuman saya ingin sedikit mengajak Onat untuk berpikir atau memikirkan ini ya. Yang pertama, menurut saya adalah baik untuk mulai mengkritisi dulu tentang ide sebuah agama penyempurna. Karena menurut saya ini adalah narasi dari Islam. Dan kalau misalnya kita ngomong ini narasi agama penyempurna, nah, saya ingin supaya kita coba mengkritisi dengan akal sehat ya. Itu dulu, itu yang pertama. Sehingga ketika dikatakan Islam adalah agama penyempurna untuk Kristen dan Yahudi, kita tidak langsung masuk ke dalam perdebatan itu atau dalam diskusi itu. Kita harus kritisi dulu, apa itu agama penyempurna maksudnya. Dan yang kedua, kita akan mengkritisi apakah Islam menyempurnakan Kristen sebagaimana Kristen itu dianggap oleh orang-orang ini menyempurnakan Yudaisme. Itu penting ya. Jadi itu dua pokok bahasan kita yang akan kita bahas dengan lebih tepat ya. Yang pertama, agama penyempurna. Apa itu agama penyempurna? Nah, dalam konteks ini tentu saja agama atau klaim agama penyempurna atau agama paripurna, agama yang sempurna, itu adalah klaim Islam sendiri. Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, yaitu nabi-nabi, let's say dalam hal ini Muhammad dianggap sebagai nabi penutup yang menyempurnakan ajaran tauhid yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Gitulah kira-kira ya. Nah, ini adalah klaim Islam. Ini adalah klaim eksklusif milik Islam. Agama yang sempurna, agama yang disempurnakan, agama yang dipilih oleh Allah gitu ya. Misalnya dalam surah Al-Ashab 40 disebutkan Muhammad adalah penutup dari para nabi. Maksudnya adalah Muhammad itu menurut klaim Quran adalah nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya ya. Misalnya Al-Maidah 3 disebutkan Allah menyempurnakan dan ridho akan agama Islam. Itu klaim dari Islam sendiri, begitu ya. Misalnya Ali Imran 85, orang yang mencari agama lain selain Islam adalah orang-orang yang rugi. Berarti Islam itu agama satu-satunya yang di sisi Allah dan agama satu-satunya yang disebut sebagai agama yang benar, ya. Perhatikan baik-baik. Ini semua adalah klaim Quran, ya. Dan semua dalil yang dikemukakan tersebut adalah klaim sepihak dari Islam, ya, untuk dirinya sendiri. Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk mencoba mengkritisi hal ini. Pertama,
Tahu dari mana bahwa klaim itu benar? Itu dulu, ya. Tahu dari mana klaim tersebut adalah klaim yang benar? Tahu dari mana? Bagaimana membuktikannya bahwa klaim tersebut adalah klaim yang benar, klaim dari Tuhan, klaim dari figur yang ilahi untuk kemudian dikatakan Islam adalah agama yang terakhir, Muhammad adalah nabi yang terakhir, Islam adalah agama yang diridhoi, Islam adalah agama yang benar. Itu tahu dari mana? Itu dulu, ya. Saya tahu tidak mudah untuk ini, tapi saya ingin mengajak teman-teman mulai menalar pelan-pelan, ya. Tahu dari mana? Dan yang kedua, bagaimana jika ada agama lain yang mengklaim sebagai penyempurna juga? Itu pertanyaan saya, ya. Bagaimana jika ada agama lain yang mengklaim sebagai penyempurna juga? Nah, jadi maksud saya adalah seringkali baik orang Kristen, ya tentu saja non-Muslim, non-Islam, itu seringkali terjebak di dalam perspektif klaim dari Islam yang menurut saya harus dipertanyakan, begitu. Apakah betul ini adalah agama terakhir, agama sempurna? Tahu dari mana kebenarannya? Selama ini kita hidup di Indonesia, apalagi mungkin kita yang sebagian awam di dalam belajar studi agama-agama, tidak pernah tahu tentang adanya sebuah agama lain yang juga mengklaim sebagai agama penyempurna. Onat dan kawan-kawan ini menerima perkataan dari Islam ini secara bulat-bulat. Islam menyempurnakan Kristen dan Yahudi. Bagaimana kalau misalnya ada agama lain juga yang mengklaim hal yang sama? Ada sebuah agama namanya Manichaeism. Manichaeism ini adalah agama yang dibawa oleh seorang nabi dalam tanda kutip. Bernama Mani dari Persia atau Iran, itu pada abad ketiga, tahun 216 kalau nggak salah, Mani ini lahir. Ya. Dan Mani ini, nama nabinya ini, mengklaim sebagai penyempurna ajaran Buddha Gautama, Zoroastrian, dan Kristen. Jadi konteks Persia hari itu, teman-teman, itu dipengaruhi oleh pandangan Zoroastrianism, ya. Jadi Mani ini muncul sebagai penyempurna, ya, muncul sebagai yang menyempurnakan agama Buddha Gautama, agama Zoroaster, dan juga agama Kristen. Bahkan Mani ini mengklaim bahwa dia menerima wahyu untuk seluruh dunia. Jadi dia mengklaim sebagai agama untuk seluruh dunia juga, ya. Nah, jika Mani mengklaim agamanya sebagai agama penyempurna dan paripurna, agama yang sempurna, pertanyaan saya adalah, mengapa kita tidak percaya bahwa Mani adalah nabi dari Tuhan? Itu dulu yang pertama. Ya. Mengapa kita tidak mempercayai kebenaran yang Mani bawa ini? Dan mengapa kita tidak percaya bahwa agama Mani, mengapa kita malah tidak percaya bahwa agama Mani ini bukanlah agama penyempurna dan paripurna? Padahal Mani mengklaim apa yang diklaim juga oleh Muhammad sebagai agama terakhir, sebagai agama sempurna, sebagai agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Pertanyaan saya, mengapa percaya kepada Muhammad dan kenapa tidak percaya kepada Mani? Nah, ini adalah satu hal yang dilematis, begitu ya. Satu hal yang menurut saya cukup dilematis. Jadi maksud saya adalah, orang Indonesia kebiasaannya adalah langsung mempercayai, oh iya, semua agama benar. Ya, semua agama benar. Termasuk klaim Islam juga disebut benar. Oh, iya sudah gitu. Tetapi saya tunjukkan juga kepada Anda bahwa ada agama lain yang seperti Islam yang mengklaim juga sebagai agama penyempurna, ya. Ya tentu Islam itu punya klaim sendiri, begitu. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan, tapi kan Islam itu agama terakhir. Dia lebih terakhir dibandingkan agama ini ya, agama Manichaeism ini ya. Begitu kan ya. Nah, Muhammad memang itu membawa pesan Islam ya pada abad ke-7. Itu benar ya. Dan Muhammad mengklaim sebagai penyempurna, nabi-nabi atau nabi terakhir, nabi penutup,
dan ajaran Islam itu menyempurnakan agama terdahulu, katakanlah baik Kristen atau Yudaisme. Bahkan Islam mengklaim sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Teman-teman bisa lihat bahwa dua agama ini sama-sama mengklaim sebagai penyempurna. Pertanyaan saya, kenapa kita memilih untuk percaya Islam sebagai penyempurna dibandingkan Manehanism? Begitu. Karena Manehanism percaya bahwa mereka adalah yang terakhir pula. Mereka yang paripurna, begitu. Nah, ini kan adalah satu hal yang seharusnya mengajak kita mencoba berpikir bahwa baik Manehanism maupun agama Islam sama-sama self-claim. Lalu mana yang benar? Begitu. Mana yang benar? Nah, kalau misalnya teman-teman kemudian mengatakan, loh, Islam kan agama terakhir, itu yang paling benar. Keliru. Ada juga yang namanya Bahaism. Bahai ini adalah agama yang dibawa seorang nabi bernama Bahaiullah dari Persia di abad ke-19. Jauh dari abad ke-7. Ya. Dan Bahai ini diklaim sebagai, atau Bahaullah ini mengklaim sebagai nabi utusan Allah seperti Nabi Muhammad dan Yesus. Begitu. Nah, apakah karena Bahai muncul belakangan, lalu disebut Bahai ini adalah agama paripurna? Itu pertanyaan saya. Begitu. Nah, kenapa Islam dipercaya sebagai agama paripurna, sedangkan Mahanism dan Bahai tidak dipercaya? Pembedanya apa? Lalu kemudian mungkin kawan-kawan mengatakan, Muhammad soalnya mengatakan dirinya adalah nabi terakhir. Masalahnya, Nabi Mani atau dari Manehanism juga menyebut dirinya sebagai nabi terakhir, begitu ya. Nah, jadi mana yang benar, begitu ya. Nah, sehingga dari sini saya ingin mengajak teman-teman mulai berpikir. Semua agama itu melakukan self-claim bagi agamanya sendiri. Pertanyaannya kalau gitu mau percaya yang mana? Berbicara tentang filosofi agama-agama itu sangat kompleks sekali, ya. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sulit sekali untuk menerima konsep agama penyempurna atau paripurna ini. Karena bagi saya, untuk kemudian menyebutkan bahwa agama ini paripurna atau sempurna, ini adalah self-claim. Dan ini tidak cukup, karena hanya didasarkan pada self-claim agama tersebut, atau self-claim kitabnya. Kita harus bisa menalar atau mengupas itu layer demi layer. Jangan kita menerima sebuah klaim yang sifatnya sepihak tanpa ada pembuktian. Begitu. Ya, tanpa ada pembuktian.